Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai korelasi kanonik. Ya, apa itu korelasi kanonik? Korelasi kanonik ini merupakan korelasi yang digunakan untuk data multivariate. Biasanya korelasi kanonik ini mengukur kekuatan asosiasi antara dua gugus peubah. Jadi kalau korelasi di univariate yang diukur adalah korelasi antara dua peubah, ya. Kalau di sini dua gugus atau dua set peubah, ya. Nah, korelasi kanonik ini membuat hubungan dimensi tinggi antara dua gugus peubah ke dalam beberapa pasangan peubah kanonik. Analisis korelasi kanonik tidak sesederhana korelasi sederhana atau korelasi berganda, ya. Dalam analisis korelasi kanonik, ya, yang kita cari adalah korelasi antara dua gugus peubah, yaitu di sana ada yang dinamakan gugus peubah independen dan juga ada yang dinamakan gugus peubah dependen, yang nanti akan kita lambangkan dengan gugus peubah X dan gugus peubah Y. Ya, berikut adalah beberapa contoh penelitian yang menggunakan analisis korelasi kanonik. Di sini contohnya ada seorang dokter yang ingin mengetahui adakah hubungan antara gaya hidup dan kebiasaan makan dengan kesehatan pasien yang diukur dari hipertensi, berat badan, tingkat ketegangan, dan anxiety. Nah, jadi di sini ada dua gugus peubah, ya. Yang pertama adalah peubah yang gaya hidup dan kebiasaan makan ini, dia satu set gitu, ya. Dan set satunya lagi adalah yang terdiri dari hipertensi, berat badan, tingkat ketegangan, dan anxiety tadi. Nah, contoh penggunaan analisis korelasi kanonik lainnya adalah di mana di sini ada manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis produk yang dibeli dan gaya hidup konsumen serta kepribadian konsumennya. Lalu contoh lainnya di sini ada seorang direktur bank ingin mengetahui hubungan antara penggunaan kartu kredit, ya, yang diukur dengan jumlah kartu kredit yang dimiliki dan rata-rata uang yang dibelanjakan lewat kartu kredit itu per bulan, ya, dengan karakteristik konsumen diukur dengan besarnya jumlah keluarga dan juga income keluarga. Nah, jadi di sini ada dua gugus peubah yang ingin kita cari korelasinya. Jadi tujuan dari analisis korelasi kanonik ini antara lain yang pertama ingin mengukur tingkat keeratan hubungan antara segugus peubah dependen dengan segugus peubah independen. Lalu kita juga ingin menguraikan struktur hubungan di dalam gugus peubah dependen maupun dalam gugus peubah independen. Sehingga di sini tujuan akhir dari analisis korelasi kanonik adalah mencari kombinasi linear dari P peubah penduga yang berkorelasi maksimum dengan kombinasi linear Q peubah respon, ya. Seperti yang di atas ini persamaannya, ya. Nah, jadi pasangan kombinasi linear tersebut yaitu A aksen X dan B aksen Y ini disebut sebagai peubah kanonik. Nah, kalau di korelasi sederhana atau korelasi berganda, ya, yang kita cari adalah nilai atau indeks korelasinya, ya. Jadi suatu nilai gitu, berapa erat hubungan antara kedua peubah. Nah, kalau di korelasi kanonik, ya, tujuan kita adalah mencari pasangan kombinasi linear itu tadi, ya. Jadi sedikit berbeda hasil akhir yang diperoleh. Ada beberapa asumsi yang diperlukan dalam analisis korelasi kanonik. Yang pertama linearitas, ya, yaitu keadaan di mana hubungan antar peubah dependen dan peubah independen ini bersifat linear. Lalu yang kedua, korelasi kanonik adalah hubungan linear antar variat. Nah, yang ketiga, asumsi data menyebar multivariat normal. Nah, asumsi ini diperlukan pada saat kita melakukan pengujian terhadap fungsi kanonik. Oke, secara sederhana, ya, tahapan analisis kanonik dapat ditunjukkan sebagai berikut, ya. Yang pertama kita melakukan uji data dan uji asumsi analisis korelasi kanonik. Lalu kita menentukan fungsi kanoniknya dan ukuran kesesuaiannya. Lalu kita lakukan interpretasi dari hasil analisis korelasi kanonik. Dan yang terakhir, kalau perlu kita lakukan validasi terhadap hasil analisis korelasi kanonik tadi.
Ya, di sini ada ilustrasi di mana ada suatu survei terhadap 50 orang dilakukan untuk mengetahui apa faktor yang berhubungan dengan sales performance. Di sini ada suatu ilustrasi ya, dilakukan survei terhadap 50 orang untuk mengetahui apa faktor yang berhubungan dengan sales performance. Ada dua gugus peubah yang diukur. Yang pertama, gugus peubah sales performance sendiri yang terdiri atas sales growth, sales profitability, dan new account sales. Lalu gugus peubah yang kedua ini mengenai intelligence test score ya, yang terdiri atas creativity, mechanical reasoning, dan juga abstract reasoning serta matematik. Nah, jadi di sini kita diminta melakukan analisis data dengan menggunakan korelasi kanonik, bisa menggunakan SAS atau software lainnya. Untuk di sini saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan analisis korelasi kanonik menggunakan software SAS. Ini datanya ya, ada 50 objek ya. Lalu masing-masing pengamatannya ada skornya. Nah, ini ya peubahnya. Jadi peubah dependennya di sini adalah sales performance, itu yang sebagai Y-nya ya. Dan untuk peubah independennya itu adalah intelligence test score, ini sebagai X-nya. Oke, untuk di sintaks SAS pertama-tama di sini saya coba lakukan pengujian multivariate normal dulu. Nah, ini salah satu caranya untuk melakukan uji multivariate normal. Kalau kalian punya cara lain melakukan uji multivariate normal itu boleh, silakan saja ya. Ini salah satu pilihan saja. Nah, setelah kita lakukan uji multivariate normal, baru kita masuk ke PROCAN-core-nya ini sendiri. Jadi untuk prosedur korelasi kanonik sebenarnya hanya yang ini ya, PROCAN-core ya. Core data sama dengan masukkan tadi nama datanya apa ya, tadi saya kasih nama sales ya, terus variabelnya Y1, Y2, Y3 with di sini adalah independent variabelnya ya, X1, X2, X3, dan X4. Nah, lalu baru setelah itu di run. Ini adalah hasil plot kuantil-kuantil untuk uji multivariate normal. Nah, pemeriksaan asumsi ini penting dilakukan untuk melakukan analisis korelasi kanonik ya, karena tadi ini merupakan salah satu asumsi yang perlu dipenuhi. Oke, di sini tanda bintang merah ya, ini menunjukkan garis lurus ya, sedangkan tanda bintang hitam itu menunjukkan plot sebarannya. Jadi kalau plot sebarannya itu mengikuti garis lurus yang merah, itu artinya data mengikuti sebaran normal. Nah, di sini bisa kita lihat dari hasil Kiki plot ini ya, kalau secara deskriptif itu data menyebar normal ganda karena tanda bintang hitam ya masih berada di sekitar garis lurus atau yang bintang merah tadi. Oke, output yang pertama kita lihat adalah korelasi di masing-masing peubah. Yang pertama ini adalah korelasi antar peubah Y. Ya, besarnya korelasi antara Y1, Y2 ya, Y1, Y2, dan Y2, Y3. Secara berurutan ini bisa kita lihat di tabel. Hasil ini menunjukkan kalau ada hubungan linear yang erat antara anggota dalam gugus peubah Y karena mendekati satu korelasinya dan arahnya positif. Oke, berikut ini korelasi antar peubah X ya. Ini bisa dilihat antar peubah X di dalam gugus peubah X ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan korelasi di antar peubah Y tadi ya. Semua nilai korelasinya ini kurang dari 0,6 dan korelasi tertinggi aja antara X1 dan X2 itu ya, yang di sini baris kedua itu sekitar 0,59 ya. Oke, selanjutnya kita lihat korelasi antar peubah X dan Y. Ya, untuk korelasi antar peubah X dan Y, nah di sini ya terlihat sales growth atau Y1, Y2, Y3 memiliki hubungan linear yang sangat kuat dengan X4. Ini juga terjadi antara Y1, Y2, Y3 dengan X2 ya.
Lalu hubungan linear antara peubah Y dengan X1 dan X3 ini relatif rendah. Bisa dilihat dari nilai korelasinya yang relatif kecil. Sekarang kita masuk ke hasil korelasi kanoniknya. Oke, kita bisa lihat di tabel ini ya, ada kolom canonical correlation ya. Di sini korelasi kanonik pertama antara pasangan pertama dari kanonik sebesar 0,994483. Nilai ini merepresentasikan korelasi tertinggi yang mungkin terjadi antara beberapa kombinasi linear dari sales performance dan beberapa kombinasi linear dari intelligence test score. Jadi nanti setelah dibuat kombinasi linearnya antara peubah-peubah tadi, dihitung korelasinya, nah dihasilkanlah nilai canonical correlation ini gitu ya. Jadi yang dikorelasikan itu bukan antar peubahnya, tapi kombinasi linear dari peubah-peubah tadi. Oke, nah ini output yang ini, agent value ini menginformasikan mengenai proporsi keragaman ya. Berapa proporsi keragaman yang ditunjukkan ini menunjukkan baik tidaknya peubah kanonik yang dipilih untuk menerangkan keragaman asal. Jadi semakin besar nilai proporsi keragamannya, maka semakin baik peubah-peubah kanonik yang dipilih dapat menerangkan keragaman asal ya. Ya, berdasarkan kontribusi keragaman yang dijelaskan oleh fungsi kanonik ya, terlihat kalau fungsi kanonik pertama itu dapat menjelaskan sebesar 96,21%, sedangkan yang kedua itu 3,61% dan yang ketiga hanya 0,18%. Nah, berdasarkan proporsi keragaman di atas dengan menggunakan kriteria batasan minimal untuk memiliki kontribusi keragaman 70% ya, maka kita cukup mengambil fungsi kanonik yang pertama saja. Namun perlu diperhatikan ya di sini, kita juga perlu melihat hasil uji rasio kemungkinan atau likelihood ratio ya untuk memutuskan penentuan fungsi kanonik yang akan diambil ya. Nah ini biasanya yang kita lihat Wilks lambda ya. Kita lihat p-value-nya ini kecil ya, kurang dari 0,001. Nah, hasil pengujian korelasi kanonik secara simultan ini menunjukkan kalau minimal ada satu korelasi kanonik yang nyata atau signifikan. Nah, baru setelah uji simultan ini kita lakukan uji selanjutnya dengan uji parsial. Oke, kita lihat di sini hasil likelihood ratio. Lalu kita lihat p-value-nya ya. Nah, korelasi kanonik yang pertama dan kedua ini berbeda nyata dengan 0. Nah, sedangkan korelasi kanonik yang ketiga ini tidak berbeda nyata dengan 0. Nah, artinya korelasi kanonik yang bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan antar gugus peubah sales performance dengan intelligence score tadi adalah dua korelasi kanonik yang pertama. Oke, ini ada koefisien korelasi kanonik untuk peubah sales performance ya. Di sini tetap ditampilkan 3 variet ya, karena ini output overall-nya ya, tapi nanti yang kita perhatikan cukup 2 saja karena sudah ditentukan pada penjelasan sebelumnya ya. Nah, koefisien kanonik untuk fungsi kanonik dependent atau sales performance ini menunjukkan bahwa urutan kontribusi relatif peubah-peubah dependent terhadap variat pertama adalah sales growth, new account sales ya, lalu sales profitability. Sedangkan untuk variat yang kedua yang berkontribusi, yang pertama adalah Y2 dulu, Y1 baru disusul dengan Y3. Berikut adalah koefisien korelasi kanonik untuk peubah intelligence test score. Ya, jadi urutan kontribusi relatif peubah independen terhadap variat pertama ini X4 dulu, terus X1, X3, baru X2. Nah, sedangkan kalau untuk variat yang kedua, yang berkontribusi pertama itu yang X1, lalu X4, X2, baru yang terakhir adalah X3.
Nah, sekarang kita lihat korelasi antara peubah Y dengan fungsi kanoniknya. Nah, untuk fungsi kanonik peubah sales performance ya, yang paling berhubungan erat ya peubah-peubahnya dengan fungsi kanonik pertama adalah sales growth ya. Sedangkan yang dengan fungsi kanonik kedua ini yang sales profitability, ini bisa dilihat dari koefisien korelasinya yang lebih tinggi dibandingkan peubah yang lainnya. Oke, sekarang bagaimana antara X dengan fungsi kanonik korelasinya? Nah, di sini untuk yang pertama, fungsi kanonik pertama ini berhubungan erat dengan X4, kemudian X2, sedangkan untuk fungsi kanonik yang kedua itu X3. Ya, bisa dilihat nilai korelasinya yang paling tinggi. Sekarang kita lihat korelasi silang antara peubah Y dan fungsi kanonik peubah independen. Oke, di sini korelasi silang antar peubah dependen terhadap fungsi kanonik peubah independen memberikan hasil bahwa yang berhubungan paling erat dengan fungsi kanonik pertama adalah Y1, dengan fungsi kanonik kedua adalah Y2. Nah, selanjutnya korelasi silang antara peubah X dengan fungsi kanonik peubah dependen atau V ya, ini yang berhubungan erat dengan fungsi kanonik pertama adalah X4, sedangkan yang untuk fungsi kanonik kedua adalah X3. Analisis selanjutnya adalah pengujian tingkat redundansi fungsi kanonik yang dipilih ya. Ini ada output untuk analisis redundansi kanonik ya untuk peubah yang di gugus X dengan gugus Y. Nah, di sini kita mau lihat apakah kedua fungsi yang dipilih tadi berlebih dalam menerangkan struktur hubungan peubah dependen dengan independen. Ya, berarti di sini kita lihat ya. Nah, di kedua tabel ini kita lihat kalau ini tepat kita memilih dua korelasi kanonik yang pertama. Karena R square-nya untuk fungsi kanonik yang ketiga ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan fungsi kanonik yang pertama dan kedua. Oke, nah jadi ini tadi koefisien korelasi kanoniknya ya, sehingga nanti kombinasi linear untuk korelasi kanonik yang diperoleh adalah seperti yang di sini. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Silahkan mencoba sendiri di rumah, boleh dengan soal yang tadi atau juga dengan soal yang kalian punya ya. Coba analisis dan lakukan interpretasi menggunakan korelasi kanonik. Terima kasih, sampai bertemu lagi di praktikum lainnya.